Nah ini teman-teman, kali ini saya akan cek pengawatan bonsai dolar yang 3 bulan yang lalu saya upload ya teman-teman ya. Jadi update ini ya. Jadi selama 3 bulan ini ya sebenarnya pengawatannya yang kita kasih karet dulu. Kita kasih karet dengan teknik kita kasih karet agar supaya tidak membekas. Jadi ini akan kita cek sudah kembali apa belum ya. Kita buka aja nanti satu ya. Sebenarnya minimal itu setahun teman-teman ya. Minimal setahun, ini masih jauh. Tapi nggak apa-apa, kita buka aja ya. Jadi beringin dolar itu kalau sudah seimbang harus sering rutin mangkas anak cabang atau ranting ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak sering mangkas ya dia susah rapet ya. Ini kurang begitu ya subur, cuman pertumbuhannya kurang begitu cepat karena ini nggak ada pupuknya sama sekali. Ini cuman tanah sama pasir malang aja sedikit. Kalau mau mupuk ya cepet gitu. Ini kita buka aja. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Jadi ini saya buka ini 3 bulan, minimal setahun lah. Ya, minimal setahun mungkin sudah tidak kembali teman-teman. Jadi teman-teman jangan niru kalau 3 bulan dibuka ya. Kita lihat bekas kawat-kawatannya. Nah, kita lihat teman-teman. Bekas kawatannya kita lihat. Nah, sama sekali tidak membekas ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Ini cuman bekas hitam, ini bekas kena air sama tidak, tapi tidak membekas teman-teman. Tidak ada bekas yang menyolok ya. Ini putih hitam, ini cuman dia nggak kena air gitu aja. Nah ini contoh yang kita kawat nggak kita kasih karet teman-teman. Nah ini contoh yang ini bekasnya. Jadi kita kawat nggak kita kasih karet ban ya. Sangat dalam dia. Ini yang kita kasih karet 3 bulan ini. Nah, kemarin tuh banyak komen-komen di video saya ya tentang tahapan apa semua jenis tanaman itu di tahap seperti itu ya. Kalau menurut saya semua bonsai itu harus jadi pakai tahapan juga ya. Semua jenis terus semua gaya. Kalau menurut saya loh ya. Jadi jangan disamakan sama orang-orang lain ya. Cuman tahapan itu kita melihat bentuk dan gaya pohon itu sendiri ya. Seandainya gini, seandainya pohon itu gaya formal sama gaya menggantung menjuntai apa namanya itu, gaya merunduk, itu sudah lain teman-teman. Terkadang kita seperti ini. Nah ini kan tahapannya tidak pendek teman-teman. Karena ini butuh panjang di sini. Selama proporsi kelebarannya atau panjangnya masih sesuai dan dia masih ngepen, masih mengerucut di pangkalnya. Ya kalau memang butuh panjang ya kita tahap panjang nggak apa-apa. Tidak harus peras pendek-pendek enggak ya. Tinggal kebutuhannya teman-teman ya. Kebutuhannya kita panjang ya kita tahap panjang. Kebutuhannya pendek kita tahap pendek, seperti itu. Intinya bonsai ini proporsi antara kelebaran pohon ini sama kelebarannya itu nanti pas dengan dia mengerucut di pangkal teman-teman. Yaitu kita ngambil yang umum aja ya teman-teman ya, umum contoh pohon di alam ya, seperti itu. Ya memang ada pohon di alam itu terkadang tidak sesuai pada umumnya, itu ada ya, cuman kita ngambil contoh yang umum aja ya. Banyak sekali teman-teman nanya apa semua pohon jenis pohon itu di tahap seperti yang kemarin di video saya sketsakan. Kalau menurut saya
tahapan itu harus mutlak gitu ya. Dari awal aja kita donggel itu sudah tahapan, bisa kita lihat teman-teman. Jadi ada yang kembali dan ada yang tidak, terutama yang agak besar panjang dia akan kembali, soalnya kurang lama teman-teman. Jadi kenapa kemarin saya kawat dengan pakai karet ya. Jadi ini pohon ini dapatnya memang dulunya waktu agak kecil nggak pernah dikawati sama sekali teman-teman. Ini dapat pohon ini dari rumahan, dari orang rumahan. Jadi cuman dipotong-potong aja gitu ya. Jadi arahnya ya bagaimana dibiarkan. Makanya kemarin sudah besar saya kawat dengan karet. Ini ada yang nggak kembali, ada yang kembali. Satu itu mungkin yang kembali teman-teman, yang panjang dan besar sendiri ya. Jadi seperti itu kasusnya kenapa saya karet. Jadi dikasih karet sama tidak, sama-sama 3 bulannya ini, yang nggak dikasih karet tuh membekas dalam teman-teman. Yang dikasih karet tidak. Kalau bonsai ini nggak telat pengerjaannya ya, dari dulu dari kecil sudah dipotong, diarahkan kawat gitu ya, nggak perlu kita mengawat. Ini seandainya kita dapat pohon yang kita dapat, seandainya punyanya orang rumahan yang nggak paham bonsai ya, cuman dibiarkan lah, kok sayang gitu nanti di bonsai bisa. Nah, kita bisa dengan teknik pakai karet tadi, cuman agak lama memang teman-teman ya. Nah, itu pun tergantung kesuburan pohon itu sendiri. Nah, banyak sekali teman-teman yang nanya, Mas, untuk pengawatan melepasnya berapa bulan? Nah, itu repot ya kan saya jawabnya ya. Jadi pelepasan kawat itu kita melihat kondisi kesuburan pohon itu sendiri, satu. Kedua, kalau memang kawat itu sudah ada bekas masuk ke dalam, nah itu segera dilepas teman-teman. Jadi kalau segera dilepas, nanti dia masih pertumbuhannya berjalan lagi, dia akan bisa pulih. Terkadang kalau terlalu dalam sampai kawatnya mau nggak kelihatan, nah itu yang parah itu. Kalau jenis-jenis pikes gini masih agak bisa anu lah. Tapi kalau jenis tertentu pohon yang batang keras seperti serut atau yang lainnya lah, pokoknya intinya yang pohon batang keras, dia akan susah kembalinya teman-teman. Nah, ini sekedar contoh ya, ini mestinya kan belum saatnya membuka ya teman-teman, mestinya setahun. Nah ini baru 3 bulan, tapi terutama yang kecil-kecil sudah nggak kembali teman-teman ya. Satu itu yang ini loh, nah ini mestinya kan tadi kesini cuman kembali sedikit gitu. Nah, untuk jenis dolar ini memang kalau kita besar itu pengawatannya itu susah ya teman-teman, terkadang bisa kembali lagi. Ini saya tidak pakai teknik kawat lagi ya, soalnya saya menghindari yang namanya bonsai itu seminim mungkin bekas kawat ya. Jangan sampai kelihatan ya, seperti itu teman-teman. Ini akan saya V ya, jadi saya V, jadi nanti saya tekuk, jadi agar dia bisa merenduk ke bawah seperti ini ya. Nanti antara kambium sama kambium bisa nempel, kemungkinan dia tidak akan kembali. Ini akan kita coba aja dulu, kita V teman-teman ya, nanti kita tekuk ya. Ini kita V dulu. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Jadi kita lukai teman-teman ya, baru kita tekuk di sini. Kita ginikan aja teman-teman, nanti kita tali ya di sini. Bisa dilihat. Ini sudah kita lukai ini.
kita V ini. Nah ini nanti kita tekuk seperti ini. Nah ini kita tali, kita ikat. Sekarang kita kasih plastik teman-teman, agar cepat ya, dia agar cepat pertumbuhan kambiumnya. Seperti ini teman-teman. Ini juga akan kita tekuk teman-teman ya, dia agar bisa ke bawah sedikit. Nah, ini akan kita lukai ya, kita V dulu. Bisa dilihat teman-teman, sudah saya gergaji di bawahnya. Nah ini nanti saya tekuk gini teman-teman. Nah seperti ini, terus kita ikat ya. Nah, tali lagi ya. Ini yang kita tekuk tadi akan kita tali teman-teman. Tekuk. Sudah kita ikat, kita tekuk. Ini juga akan kita tekuk lagi di sini. Nanti kita tarik lagi ke atas. Kita ikat rafia juga. Ini juga sekarang kita tekuk ke atas teman-teman, kita tekuk ke atas sedikit aja, kita ikat. Nah sekarang bisa kita lihat teman-teman, ini dari teknik yang kita V. Jadi kita putus batang separuh, kita putus batang, kita tekuk, kita ikat tali. Ini kemungkinan nanti 3 bulan sudah nutup teman-teman. Mungkin ini bisa diterapkan sama jenis pikes juga bisa ya mungkin teman-teman, atau asem ya. Terutama yang berbatang keras susah ngambium itu mungkin agak susah ya pakai teknik seperti ini. Seperti mustam atau serut mungkin kurang bagus kalau pakai teknik seperti ini ya teman-teman. Soalnya dia mudah patah ya. Terus kambiumnya susah nutupnya. Nah, mungkin bisa dicoba buat teman-teman jenis dolar atau jenis pikes lain, loa atau kimeng ya mungkin ya. Kalau sudah dapat barang yang cabangnya sudah besar, nggak terarah, kita dapat dari orang rumahan, bisa kita pakai teknik seperti ini teman-teman.